Oke. Ini teman-teman ya. Project ke-6 yang ada di Pati juga. Masih satu lokasi dengan yang vlog sebelumnya. Kita bahas yang di area depan kolam natural. Teman-teman bisa lihat di sini sebetulnya ada lahan kosong. Nanti fotonya awal juga tolong ditampilkan. Tadinya ini kosong semua dan ini agak tantangannya salah satunya ini adalah bentuknya ini nggak kotak presisi, Val, miring, Val. Jadi antara tembok ini dan sini itu kemiringannya nggak sama. Jadi agak menyempit di sisi melebar tapi intinya miring lah, nggak lurus gitu loh. Nah, beliau tuh kepengen yang area sini nih nanti untuk parkir mobil dan koleksi motor-motor antiknya beliau. Ini nantinya tuh ada kanopinya, Val. Cuman belum jadi, nanti ada vendor lain yang garap kanopinya. Nah, kita dipercaya untuk menggarap gazebo ini nanti sifatnya open space. Ini, Val, kamu ngikutin saya. Di sini nih nanti taruh meja, kursi, mau barbekyuan juga bisa, mau nyantai juga bisa. Intinya yang area decking kayu ini, itu yang awal itu adalah untuk bersantai. Bisa untuk terima tamu outdoor, kalau nggak hujan, bisa untuk quality time malam. Dan ini memang nantinya kita, suguhan utamanya ini adalah aviary, kita akan bahas belakangan. Nah, kemudian ada decking kayu, Val, kamu ngikutin saya di sepanjang ini. Supaya intinya ketemu dengan aviary-nya ini tidak kaku langsung paving, Val. Tuh, ini sampai mentok, sampai di ujung aviary. Seperti ini. Saya lupa persis ukuran aviary-nya, tapi ini memang tidak terlalu besar ya, masuk kecil. Kalau dibandingin dengan proyek kita, aviary paling besar di Denpasar itu, ini paling cuman 1/8-nya kali, yang di Denpasar ini 8 kali lipat lebih besar. Luas areanya itu yang di Denpasar itu hampir 600 meter persegi. Tingginya ini cuman 6 meter, yang di Denpasar ini tingginya 12 meter. Nanti tolong videonya ditampilin juga untuk compare. 6 meternya udah tinggi ya, Pak ya, sebetulnya ya. Bayangin yang di Denpasar itu sampai 12 meter gitu loh, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada dry garden dan landscape yang minimalis ya. Jadi naturalnya natural minimalis, tidak terlalu banyak pohon, batu dan lain-lain. Sekali lagi supaya pemandangan ke aviary-nya ini nggak kehalang pohon atau nggak kehalang landscape yang terlalu berlebihan. Nah, memang salah satunya beliau berpesan, intinya beliau nggak suka juga yang terlalu rame. Makanya kita setting ada tanaman pendek, ada batu fosil, tanaman yang agak tinggi. Ini masuknya medium ya. Kalau dibandingin sekali lagi proyek di Cengkareng, proyek di Denpasar, proyek di Kalimantan, proyek di Jakarta yang Jakarta Barat itu pohonnya jauh lebih besar, jauh lebih gede. Tapi sekali lagi menyesuaikan lokasi, dimensi, dan proyek yang dibutuhkan oleh customer masing-masing. Kemudian ini ada landscape kecil supaya aviary-nya ini nggak gersang. Nah, ini edukasi ya teman-teman ya. Kalau bikin aviary itu harus ada double safe untuk pintunya. Jadi ini pintu utama, setelah itu ada lagi pintu rantai. Supaya kalau amit-amit kita keluar, burung ini nggak langsung terobos keluar. Yuk kita masuk di dalam, Val. Wah, ini asri sekali nih. Ih, awas. Ya. Nah, teman-teman, ini sebetulnya sederhana konsepnya. Jadi ada air terjun kecil dan sungai-sungaian kecil yang nanti ini sebetulnya bukan untuk ikan ya, sekali lagi ya. Bukan untuk ikan, tapi kalau mau diisi ikan gupi, ikan Sumatera, ikan yang kecil-kecil oke. Tapi kalau koi atau tamasaba kasihan, jangan, karena arusnya pendek, cukup kenceng. Dan ini fungsi utamanya ini supaya nanti burung-burung bisa minum dan mandi. Ya, istilahnya apa sih, dede ya, kalau apa ya, pagi hari biasanya burung-burung tuh mandi, nanti video yang di Denpasar tuh mandi di sungai, basah-basahan, sangat-sangat happy sekali saya jamin. Kemudian ada beberapa pohon medium juga, dan ada batang-batang ranting yang untuk nangkring. Jadi kita ada taruh di bawah, ada yang taruh di tengah, ada yang taruh di agak ke atas. Supaya burung ini bisa memilih tempat favoritnya untuk nangkring nanti di mana. Ya, di atas pohon sini juga ada nih, Val. Ini ya, situ juga ada. Tuh. Ya, yang atas juga. Ya, dan nuansanya teman-teman, sekali lagi karena ini aviary, burung itu tidak terlalu nyaman dengan warna atau lampu yang terlalu terang, teman-teman. Misalkan ini kita kasih lampu putih terang jebret di sini, takutnya malah burungnya stres gitu loh. Jadi memang remang-remang. Kalau teman-teman bisa melalui video ini dengarkan ada gemericik air, ada suara air terjun ngalir, sungai kecil ngalir. Ini sudah sangat-sangat syahdu sekali. Nah, sebetulnya di sini, Val, kamu mundur ke sana, Val. Kamu ngusut ke sini. Di sini tuh harusnya ada satu meja kayu, Val. Meja kayu seperti didesain sama kursi di belakangnya. Nah, biasanya pengalaman saya kalau feeding burungnya nanti sering-sering ditaruh di mejanya itu, dia nanti bisa nyamperin, Val, bisa interaksi. Ya, di Denpasar juga beliau cerita itu sudah mau makan di tangan atau feeding hand feeding.
Dan burungnya mau mendekat, kadang kita jalan burungnya nemplok di sini, wah itu asik sekali ya. Jadi memang sih saya tidak terlalu suka sama burung ya. Dulu pernah paruh bengkok, kakak tua, makau dan lain-lain. Tapi burung kicauan ini saya juga memikirkan bagaimana supaya burung-burung kecil ini, burung kicau ini bisa happy di habitat yang ada di aviari ini. Supaya beliau bisa bermain-main, mereka bisa bersendal gurau, bisa berkembang biak juga, bisa berkicau, bisa memberikan nuansa yang asri, yang natural untuk lingkungan belakang sini. Ya, jadi intinya sekali lagi di sini memang suguhan utamanya ini aviari. Kita setting bisa ada kursi dan meja di dalam aviarinya. Kemudian ada meja dan kursi outdoor juga di area gazebonya yang open space. Sekitarnya ini masih kita kasih paving dan ibaratnya carport karena memang untuk parkir-parkir mobil dan motor. Yuk kita ke depan, Pak. Nah ini teman-teman, jadi rantai ini penting sekali nih, jangan sampai nggak dikasih. Ya burung juga saya udah pesan ke beliau, jadi memang ini rumah baru ya teman-teman ya, rumah baru di Pati ini masih kosong, belum ada yang nungguin. Nah kalau ikan koi aman teman-teman, ikan koi, kolam koi, backupnya UPS sudah, sistem filternya udah benar, airnya sudah keren. Ikannya nggak dikasih makan pun dia masih bisa makan lumut, dan itu pasti aman sekali. Tapi kalau burung teman-teman percaya saya, ini lebih butuh perhatian khusus, makan nggak boleh telat, kemudian kita harus jaga kebersihannya juga, kita harus jaga supaya burung-burung ini juga tidak kekurangan makanan atau apapun. Nah saya selalu sarankan kepada beliau, kalau bisa ngisi burungnya kalau sudah ada rumah atau rumahnya sudah ada yang ninggalin atau ada orang yang kipernya yang sudah nginep di sini gitu. Tuh suara jangkriknya Val, kayak di hutan-hutan di desa-desa di alam-alam. Kita mundur ke belakang Val, kamu shoot secara keseluruhan. Nah inilah teman-teman proyek ke-6 di tahun 2026 yang kita selesaikan di Pati. Sebuah aviari, saya bilangnya ini masuknya mini aviari ya. Saya lupa ya, lebarnya ini kalau nggak salah 5, panjangnya ini 6,5, tingginya 6. Jadi kurang lebih hanya sekitar 30 meter persegi lah areanya. Malah yang di Bali berarti 20 kali lipat, Val. Iya kan, 20 kali lipat ya. Nanti videonya tolong tampilin, kemudian ada landscape, ada gazebo open space dan ada akses jalan decking kayu, di kanannya carport. Ya teman-teman terima kasih, intinya customer begitu mempercayakan kepada Bless, bahkan beliau dari awal pengerjaan sampai selesai sekarang Val tidak pernah ada komplainan satupun. Jadi beliau ini udah pasrah pokoknya terima beres gitu, apa ada aturin yang terbaik seperti itu. Cuman memang maaf beliau sempat nanya burung kicauan, kebetulan Blessbird ini mayoritasnya itu burung paruh bengkok Val. Ya sedikit edukasi, kicauan dengan paruh bengkok itu beda habitat. Kalau ini dimasukin paruh bengkok, hancur Val. Hancur ya, kamu tahu kan Hera, mako-mako kita yang paruh bengkok, pohon dirusak, wah hancur pasti. Jadi memang ini lebih cocok kicauan, dan kebetulan Blessbird ini kicauan kita sangat minim sekali. Kicauannya biasanya yang untuk show aja, yang untuk kompetisi. Tapi kalau untuk aviari saya pikir nggak perlu yang seperti itu. Contohnya misalkan jalak, murai, apapun itu. Tapi intinya burung-burung yang suaranya asik, yang merdu lah seperti itu. Ya teman-teman terima kasih buat supportnya, terima kasih juga Noval, tim Bless Channel, kita selalu berusaha memberikan karya-karya yang terbaik. Next kita akan bahas juga, akan update juga proyek-proyek yang masih berjalan dan proyek yang akan selesai bulan Maret ini ya, sebentar lagi libur lebaran. April kemungkinan ada 2 proyek lagi yang selesai juga di area Jakarta dan Jabodetabek. Nanti teman-teman tunggu update-nya. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman buat support dukungannya yang kepengen membuat aviari, landscape, taman, kolam natural, kolam koi, mega tank, kolam renang, dan segala macam, langsung aja hubungin kontak di bawah ini. Saya Adi Kurniawan, Bless Channel, Noval, tim, Masan, Mbah Yon, Mas Anam, mohon diri, unjuk pamit, dan sampai ketemu lagi di next vlog berikutnya. Bye-bye.